Renungan Kefas, bertekun dalam doa. Garis besar, Romawi 3, bertekun dalam doa. A. Jika kita mau memelihara kasih karunia yang telah kita terima dari Tuhan, kita perlu bertekun dalam doa. B. Kita perlu bertekun dalam doa, sebab doa melibatkan suatu peperangan. C. Sebelum kita mencoba bertekun dalam doa, kita seharusnya pertama-tama membuat janji dengan Tuhan mengenai doa, mempersembahkan diri kita kepadanya untuk memiliki kehidupan doa yang tepat. D. Kita seharusnya menyisihkan waktu tertentu setiap hari untuk berdoa. Ayat hari ini di dalam Kolose pasal 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ketika sebagian orang kudus mendengar perkataan tentang doa, mereka segera bertanya, bagaimana caranya berdoa? Kita harus melupakan tentang cara dengan sederhana berdoa saja. Sebagai contoh, seorang anak belajar berjalan melalui berjalan. Tidak banyak orang tua yang mengajar anak-anaknya berjalan. Sama prinsipnya, kita belajar berdoa melalui berdoa. Dalam Kolose pasal 4 ayat 2, Paulus menyuruh kita bertekun dalam doa. Ini berarti kita tidak hanya terus-menerus dalam doa, tetapi kita harus berjuang atau berusaha keras untuk melanjutkan doa kita. Dalam lingkungan kita, hampir setiap hal bertentangan dengan doa. Untuk dapat berdoa, kita perlu melawan arus lingkungan kita. Jika kita gagal berdoa, kita akan terhanyut ke hilir. Sebab itu, kita perlu bertekun dalam doa. Berdoa terus-menerus. Sobat Kefas yang terkasih, dari hari ke hari kita perlu melatih diri kita untuk berdoa. Kita bahkan setiap hari harus menyisihkan waktu tertentu untuk berdoa. Janganlah memaafkan diri kalian dengan berkata bahwa kalian tidak memiliki beban untuk berdoa. Berdoalah sekalipun kalian seolah-olah tidak ada beban, atau ketika nampaknya kalian tidak memiliki ada sesuatu yang harus dikatakan kepada Tuhan. Namun, ketika kalian pergi kepada Tuhan dengan doa yang tanpa beban, mengatakan kepadanya bahwa kalian tidak ada sesuatu yang harus diucapkan, kalian akan nampak kalian sendiri disegarkan di dalam Tuhan dan dapat berdoa dengan sejati. Kita harus menganggap doa sebagai urusan yang terpenting dan tidak ada satu hal pun boleh mengganggunya. Jika kita tidak mempunyai sikap yang demikian, kita tidak mungkin memiliki kehidupan doa yang sukses. Tidak peduli berapa banyak hal yang harus kita lakukan setiap hari, setidak-tidaknya kita dapat menyisihkan beberapa menit di sana atau di sini untuk berdoa. Terang hari ini,
Kita harus menganggap doa sebagai urusan yang terpenting, dan tidak ada satu hal pun boleh mengganggunya. Tidak peduli berapa banyak hal yang harus kita lakukan setiap hari, setidak-tidaknya kita dapat menyisihkan beberapa menit di sana atau di sini untuk berdoa. Mari berdoa. Tuhan, aku ingin bersungguh-sungguh denganmu dalam masalah doa ini. Tuhan, aku ngotot dalam hal ini. Aku mempersembahkan diriku kepadamu, agar aku dapat memiliki kehidupan doa. Tuhan, jagalah aku dalam roh doa.